belajar bagaimana cara kita untuk mendeteksi benda pusaka di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, penonton channel YouTube Ahmad Zainuddin, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita kelak diselamatkan oleh Allah, diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya yang fakir ini untuk kembali berbagi ilmu, berbagi wawasan tentang seputar tenaga dalam Islami. Setelah pada pembahasan kemarin kita membahas tentang bagaimana cara mendeteksi makhluk halus atau makhluk gaib dengan menggunakan telapak tangan, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk mendeteksi benda pusaka di sekitar kita. Perlu saudaraku ketahui bahwasanya benda-benda pusaka itu adalah benda-benda peninggalan leluhur-leluhur kita. Jadi zaman dulu, di zaman kerajaan dahulu, leluhur-leluhur kita itu menyimpan benda-benda peninggalan, yang biasanya benda-benda peninggalan itu terkubur di dalam bumi karena bekas goncangan gempa bumi di zaman itu, atau mungkin sengaja disimpan di dalam tanah. Kemudian setelah benda-benda itu disimpan, ada makhluknya Allah dari bangsa jin biasanya menggaibkan benda itu, ditutupi. Jadi sebenarnya benda-benda pusaka itu adalah milik manusia terdahulu, hanya oleh bangsa jin itu ditutupi. Jadi sama halnya kayak kalau ada emas atau cincin emas atau anting emas, ketika jatuh di tanah maka biasanya akan hilang. Seperti itulah, sebetulnya itu ditutupi atau disembunyikan oleh makhluk gaib sebangsa jin. Terus bagaimana agar kita bisa mendeteksi dan mewujudkan benda-benda pusaka yang digaibkan oleh bangsa jin itu? Yang pertama saudaraku, ada dua metode. Yang pertama adalah metode kita meminta, atau dalam artian itu kita izin kepada si penjaga benda pusaka itu. Jadi kita pakai komunikasi batin. Setelah komunikasi batin, setelah itu sampai mencapai kata sepakat atau kata boleh atau diizinkan, baru
kita lakukan penarikan. Tapi kalau ada juga metode yang pemaksaan, dalam artian itu memaksa, ngambilnya itu memaksa tanpa izin dahulu, jadi tiba-tiba diambil begitu saja. Jadi seperti itu saudaraku. Dan ada pula yang biasanya saling barter atau tukar-tukaran, saling menukar. Jadi biasanya makhluk seperti itu ditukar dengan sesuatu. Misalnya kalau sepengetahuan saya ditukar dengan minyak, atau dibakarkan dupa, atau kadang-kadang ada yang sampai minta ayam jantan hitam pekat dan macam-macam lah. Tapi saya tidak menyarankan untuk yang nomor 3 ini. Tidak, karena ketika kita sudah istilahnya itu saling tukar menukar, itu tidak dibenarkan. Yang boleh saya anjurkan yang pertama tadi. Kalau saya biasanya memakai cara yang pertama, jadi minta izin. Saya biasanya kalau seperti itu minta izin seperti ini. Adakah barang di sini yang boleh saya bawa pulang tanpa harus saya memberikan apapun, tanpa harus saya memberikan tukaran atau ibaratnya mengasih minyak, mengasih apapun seperti itu. Kalau memang ada, di mana tempatnya, izinkan saya untuk mudah mengambilnya. Seperti itu saudaraku. Itu biasa saya lakukan. Kalau yang kedua, cara memaksa, terus terang saya tidak pernah. Karena saya itu diajarkan harus bisa saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi seumpamanya gini, sampean punya barang yang saya mencintai, kemudian tiba-tiba saya rebut. Hati sampean dendam apa tidak? Pasti dendam, pasti marah. Seperti itulah. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Dan cara yang ketiga tadi, yang saya bilang kadang tukar-tukaran sama minyak, sama dupa, sama apa, saya tidak menganjurkan. Dan saya juga tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kita amannya pakai cara yang pertama saja. Caranya saudaraku, ketika kita datang ke tempat yang sekiranya dianggap orang angker atau banyak pusakanya, di situ kita harus membaca salam seperti di video yang kemarin. Okay? Setelah itu panjenengan pejamkan mata, panjenengan baca di dalam hati, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Yang kedua, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Yang ketiga, Assalamu alayka ya Habiballah. Dan yang keempat, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang kelima, bacalah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah baca seperti itu saudaraku, silahkan Anda berbicara di dalam batin dengan menggunakan bahasa masing-masing. Bahasanya panjenengan, umpama biasa bahasa Jawa ya bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Sunda, apapun. Silahkan panjenengan gunakan bahasa Anda masing-masing. Saya contohkan, kalau saya seperti sesudah salam seperti itu, saya kemudian bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluknya Allah yang di tempat ini, penjaga tempat ini. Setelah itu kalau batin Anda peka, maka Anda akan merasakan sautan, merasakan balasan dari komunikasi batin Anda. Baru di saat itu setelah ada sautan, baru kita komunikasi. Jelaskan maksud Anda.
jelaskan, perkenalkan nama Anda dulu. Seumpama saya Ahmad Zainuddin dari Kota Malang, seperti ini. Adakah di tempat ini cindramata yang boleh saya bawa pulang secara gratis? Seperti ini, saudaraku. Nanti kalau di situ ada yang mengizinkan, oh ada, silakan ambil di sana. Baru setelah Anda ditunjukkan, barulah Anda di sana caranya panjenengan pejamkan mata, baca syahadat 3 kali, istighfar 7 kali. Setelah itu bacalah Al-Fatihah untuk diri sampean sendiri. Okay? Baca Al-Fatihah untuk diri sampean sendiri sebanyak 1 kali. Setelah itu baca Fatihah untuk semua makhluk ciptaan Allah. Al-Fatihah. Setelah itu baru pejamkan mata, tetap memejamkan mata. Tangan jenengan seperti ini, tangan kanan cuma ikuti zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikuti saja sampai tangan Anda ini seperti ada magnet yang menarik. Ikuti saja. Magnet inilah sebetulnya energi dari benda pusaka itu. Ikuti saja, terus menerus ikuti saja. Sampai biasanya menyentuh tanah atau menyentuh pohon biasanya. Ketika sudah menyentuh tanah, baru di situ panjenengan ganti zikirnya. Zikirnya apa? Al-Fatihah 1 kali tahan nafas. Jadi tarik nafas, simpan di dalam perut, baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah baca Al-Fatihah 1 kali, ketika Anda merasakan seperti di bawah tanah itu tiba-tiba kayak ada hawa panas, itu langsung Anda genggam seperti ini. Setelah digenggam, baru tiup sambil membaca Ya Wujudullah, Ya Wujudullah, Ya Wujudullah. Dibaca sebanyak 7 kali. Jadi Al-Fatihahnya tadi juga masih ditahan, ditambah Ya Wujudullahnya 7 kali. Setelah itu tiup seperti ini sampai yang wujud tadi sampai ada rasanya kayak kasar. Jadi kayak sudah berwujud benda. Setelah sampean tiup kan nafas Anda lepas. Sekiranya belum bisa wujud, tarik nafas lagi, baca Ya Wujudullah tadi 7 kali lagi, tiup lagi. Batasnya niup sampai 7 kali. Apabila 7 kali itu memang belum terasa, belum wujud, berarti itu tandanya Anda gagal. Tapi biasanya kalau insya Allah memang dikasihkan, ditiup 3 kali saja itu sudah wujud. Setelah itu saudaraku, umpamanya wujud, ya sudah, tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 2 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi itu saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila panjenengan ingin istilahnya itu melihat tata caranya, dulu saya membuat channel misteri ngablak spiritual, itu dulu saya narik-narik di sana, atau juga bisa langsung ke Facebook saya Zen Taflus Rumit. Di situ saya mencari dulu ada cara-cara ketika saya narik di sana. Atau insya Allah saya akan membuat video live narik ketika saya ada waktu longgar. Jadi ingat saudaraku, yang pertama pesan saya tadi, jangan sampai memakai cara yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi caranya memaksa,
Yang ketiga tadi, caranya tukar-tukaran barang. Dia ngasih sampean apa, sampean ngasih sampean apa, itu nggak boleh. Nggih? Jangan memaksa apabila tidak dikasihkan. Karena ketika kita memaksa, kita sama saja dengan merampas hak milik orang lain. Nggak boleh. Nggih? Jadilah yang bijak. Semoga bermanfaat, silahkan dipraktekkan. Kuncinya harus praktek. Tanpa praktek, jenengan tidak akan pernah bisa mengalami. Jadi yakinlah, jangan sampai jenengan percaya karena cuma omongan, tapi jenengan harus praktek. Okay? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit wawasan dari saya yang fakir ini bisa memberikan manfaat untuk saudaraku semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.